Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Naila Nur Zahir, kelas 11 IPS 3, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Amelie Darti dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 2 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Devita Lestari dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 8. Halo guys, perkenalkan nama saya Nafiza Muraini dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Hidayat dari kelas 11 IPS 3, absen 1. Perkenalkan, nama saya Lutfi Almarildin, kelas 11 IPS 3, absen 16. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang biosfer sebagai lapisan kehidupan bumi. Setiap makhluk hidup memiliki tempat masing-masing pada biosfer untuk melangsungkan hidupnya, seperti halnya ikan yang hidup di perairan, serta berbagai jenis pepohonan yang hidup di jenis hutan tertentu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu biosfer? Jika belum tahu, mari simak penjelasan berikut ini. Saya akan memberitahu pengertian biosfer. Dalam pengertian luas, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dan saya akan melanjutkan pengertian biosfer menurut para ahli. Menurut John Wiley, pengertian biosfer menurut John Wiley adalah zona planet bumi di mana di sana terkandung kehidupan yang berjalan secara alami. Diperluas berasal dari lapisan bumi dengan atmosfer lebih rendah. Menurut Edward Suess, yang merupakan seorang ahli geologi, menyatakan bahwa biosfer merupakan sebuah tempat yang ada pada permukaan bumi di mana di sana terkandung kehidupan berdiam. Menurut Vladimir Ivanovich Vinitsky, biosfer ialah suatu sistem terbuka dan terhitung sudah berkembang sejak dimulainya awal peristiwa bumi. Menurut James Lovelock, pengertian biosfer ialah organisme hidup yang disebut dengan hipotesa Gaia. Hipotesa Gaia mendefinisikan berkenan bagaimana faktor abiotik serta biotik mampu berinteraksi di dalam suatu lingkungan. Menurut Michael Alabi berpendapat bahwa pengertian biosfer merupakan anggota lingkungan hidup sebuah organisme yang ditemukan serta mereka berinteraksi dengan membentuk sistem grup yang efektif dan stabil fungsi keseluruhan ekosistem di planet bumi. Macam-macam biosfer. Dilihat dari jenis lapisannya, biosfer dibagi menjadi 3 jenis lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer atau juga dikenal dengan lapisan ozon, yakni lapisan yang berperan penting dalam melindungi kehidupan makhluk bumi. Yang kedua, litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Contohnya adalah susunan letusan gunung berapi atau magma yang terbentuk akibat letusan gunung Merapi. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Contohnya adalah sungai, samudra, dan laut. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi ini hidup di lingkungan hidrosfer. Ketiga lapisan yang telah kita bahas di atas dikenal dengan istilah biosiklus. Biosiklus diartikan bahwa lingkungan di bumi terdiri dari sejumlah daratan dan perairan. Selanjutnya, biosiklus dibagi lagi menjadi unsur yang lebih kecil yang disebut dengan istilah bioma.
Bioma merupakan karakteristik dari tumbuhan dan hewan yang hidup dalam waktu satu tempat. Berdasarkan iklim dan lingkungan tersebut, bioma saling berkaitan dengan bioma lainnya. Karakteristik biosfer. Lapisan biosfer merupakan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup seperti flora dan fauna. Oleh karena itu, biosfer memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Fauna, yaitu ada padang rumput, gurun, tundra, hutan tropis, taiga, kutub, dan perairan. Kedua, hutan. Hutan hujan. Seperti namanya, hutan ini terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hutan hujan memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Pohon yang tumbuh di hutan ini memiliki daun yang lebat dan tumbuh mencapai 20 hingga 40 meter. Selanjutnya, ada hutan musim. Hutan musim umumnya memiliki ciri ketika musim kemarau datang, maka pohon-pohon yang tumbuh akan menggugurkan daunnya. Hutan iklim sedang. Jenis hutan yang tersebar di daerah pantai Pasifik Amerika Utara hingga ke Washington DC. Hutan ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang dapat tumbuh tinggi seperti pohon pinus. Selanjutnya, ada hutan gugur. Hutan gugur banyak menjadi habitat pohon yang tinggi, kokoh, dan memiliki daun yang lebar. Hutan ini berada di daerah yang sedikit lebih kering, namun tetap memiliki kandungan air yang cukup banyak, meskipun tidak sebanyak hutan hujan tropis. Hutan taiga. Hutan yang berada di daerah dingin dan dekat dengan kutub. Wilayahnya meliputi Kanada, Finlandia, Rusia, dan Siberia Utara. Hutan taiga memiliki jenis pohon dengan ukuran menjulang tinggi dan daun yang menyerupai jarum, sehingga pohon ini tidak mengalami penguapan yang biasa. Sabana. Sabana merupakan padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdil yang letaknya berkelompok. Pohon di wilayah sabana tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air yang banyak. Selanjutnya, ada stepa. Stepa merupakan nama lain dari padang rumput. Stepa merupakan hamparan yang ditumbuhi padang rumput dan tidak ada pohon lainnya. Sebabnya adalah daerah ini memiliki udara yang sangat kering dan cadangan air yang sedikit, sehingga hanya rumput yang dapat tumbuh. 3. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup dalam laut. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang kemudian membentuk batu kapur atau struktur karbonat. Indonesia memiliki perairan laut dengan terumbu karang terbesar dan terlengkap di dunia. Faktor keanekaragaman. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna dengan karakteristik berbeda-beda. Berikut adalah faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna, yaitu 1. Iklim. Salah satu faktor biosfer adalah iklim. Iklim meliputi kondisi suhu udara, curah hujan, angin, dan kelembaban udara yang terdapat dalam satu wilayah. Kondisi iklim mempengaruhi pertumbuhan flora dan fauna secara fisik. Misalnya, sinar matahari sangat berpengaruh untuk fotosintesis tumbuhan. Kemudian, kelembaban udara juga mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Selain itu, angin juga berpengaruh dalam proses penyerbukan tanaman. Air menjadi salah satu faktor terpenting bagi kelangsungan hidup flora dan fauna. Air berfungsi sebagai pembawa makanan, sehingga tanpa adanya air
maka flora dan fauna tidak akan bisa melangsungkan hidupnya. Contohnya pada daerah gurun yang memiliki curah hujan sedikit, sehingga hanya beberapa jenis flora dan fauna yang mampu bertahan hidup di sana. Ketersediaan air juga tergantung pada curah hujan di wilayah tersebut. Tanah menjadi salah satu faktor biosfer. Tanah merupakan tempat yang sangat penting sebagai tempat tumbuhnya flora dan fauna. Di dalam tanah terdapat beberapa kandungan tertentu yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan, seperti adanya zat hara dan lainnya sebagainya. Selain itu, tanah juga dijadikan sebagai tempat tinggal dari bintang seperti cacing dan ular. Topografi adalah suatu bentuk wilayah yang meliputi tinggi dan rendah beserta reliefnya. Semakin tinggi permukaan tanah, maka semakin rendah juga suhunya. Untuk itu, setiap tempat memiliki karakteristik flora dan fauna masing-masing. 5. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi salah satu faktor terpenting dan berperan besar bagi persebaran flora dan fauna di lapisan biosfer. Manusia dapat mengubah lingkungan dengan cepat, seperti mengubah hutan menjadi perkebunan atau persawahan. Selain itu, perubahan ini juga dapat mendatangkan hewan dan tumbuhan yang seharusnya tidak berada di wilayah tersebut. 6. Kondisi geologi. Kondisi geologi merupakan kondisi lingkungan fisik dari alam sekitar yang mencangkup berbagai macam hal, seperti suhu, lingkungan, air, udara, dan berbagai faktor lainnya. Semakin lengkap kondisi geologi suatu wilayah, maka semakin besar tempat tersebut ditinggali oleh beragam makhluk hidup. 7. Biotik. Faktor biotik merupakan faktor yang mendukung kehidupan organisme makhluk hidup di daerah tertentu. Semakin banyak faktor biotik yang ada di dalam lingkungan biosfer, maka semakin besar kemungkinan tempat tersebut dijadikan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Mau menjelaskan tentang fungsi biosfer. Biosfer memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan antara lain. 1. Sumber makanan. Biosfer merupakan sumber makanan seperti berbagai flora dan fauna yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tanpa adanya flora dan fauna, maka manusia tidak akan melangsungkan hidupnya. 2. Penelitian dan pendidikan. Selain itu, fungsi lain dari lapisan biosfer adalah sebagai objek penelitian dan pendidikan. Fungsi ini bisa dijadikan pembelajaran kepada anak dan cucu kita agar bisa mencintai dan belajar untuk melestarikan flora dan fauna sejak dini. 3. Sarana rekreasi. Selain sebagai sumber makanan, penelitian, dan pendidikan, biosfer juga sebagai sarana rekreasi. Contohnya Suaka Marga Satwa yang melindungi dan melestarikan berbagai jenis binatang yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan, seperti badak porcula 1 dan komodo. Selain sebagai sarana rekreasi, orang-orang yang berkunjung juga bisa mendapatkan wisata edukasi melalui pengenalan terhadap jenis flora dan fauna, bagaimana cara melestarikannya. Terima kasih. Cagar biosfer. Cagar biosfer merupakan suatu kawasan ekosistem yang keberadaannya sudah diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari program Man and Biosphere, Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya cagar biosfer bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan melestarikan keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, dan kebudayaan. Secara fisik, cagar biosfer terbagi menjadi 3 zona, yakni 1. Zona inti. Zona inti merupakan
sebuah kawasan yang dilindungi untuk konversi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Zona ini hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian yang tidak merusak, contohnya seperti kegiatan pendidikan. Kedua, zona penyangga. Zona penyangga merupakan zona yang mengelilingi zona inti. Zona ini dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam seperti rekreasi, pendidikan, dan penelitian. Zona transisi. Zona transisi merupakan zona yang mengelilingi zona penyangga. Pada zona ini diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertanian, pemukiman, dan pemanfaatan lain demi kepentingan masyarakat, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, dan kepentingan lainnya.